Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya ingin menjelaskan tentang karya tulis ilmiah yang telah saya buat mengenai masalah-masalah dalam pembelajaran daring. Mendengar kata pembelajaran daring, tentu saja sudah tidak asing dalam kehidupan saat ini, terutama pada masa pandemi, di mana pada tahun 2020 dunia dihebohkan dengan wabah virus corona atau COVID-19 yang telah menginfeksi hampir semua negara. COVID-19 atau sering disebut virus corona itu merupakan suatu wabah penyakit yang pertama kali ditemukan di Wuhan, Cina. Nah, wabah ini menyebar dengan sangat cepat sehingga akhirnya sampai ke Indonesia. Virus ini menginfeksi hampir seluruh negara di dunia. Virus ini juga menyerang sistem pernapasan dan telah dicatat lebih dari 28 juta kasus dan dari 213 negara di dunia yang terinfeksi. Sehingga untuk mengantisipasi penyebaran wabah tersebut, pemerintah telah menetapkan pembatasan sosial atau social distancing dan menjaga jarak fisik atau physical distancing. Konsep yang telah ditetapkan oleh pemerintah ini menjelaskan bahwa untuk mengurangi atau memutuskan mata rantai COVID-19, seseorang harus menjaga jarak aman dengan manusia lainnya minimal 2 meter dan juga tidak melakukan kontak langsung dengan orang lain serta menghindari pertemuan massal atau kerumunan. Nah, akibat dari pandemi ini tentu saja berimbas pada proses pembelajaran. Sehingga pembelajaran harus dirubah dari pembelajaran tatap muka atau konvensional menjadi pembelajaran yang dilaksanakan secara daring atau dalam jaringan oleh lembaga pendidikan atau instansi pendidikan. Hal ini dilakukan untuk mencegah penularan wabah virus corona. Nah, pembelajaran daring ini merupakan salah satu metode pembelajaran online atau dilakukan melalui jaringan internet. Menurut Imania 2019, pembelajaran online atau pembelajaran daring merupakan salah satu bentuk pemberian pembelajaran konvensional yang disajikan dalam format digital melalui internet. Pembelajaran daring atau online dianggap sebagai salah satu media untuk mentransfer informasi antara guru dan siswa dalam keadaan darurat pandemi. Pembelajaran daring ini menggunakan aplikasi pembelajaran berupa Classroom, Google Meet, Zoom Meeting, dan lain-lain. Nah, kelebihan dari pembelajaran daring ini ialah pembelajaran dapat dilakukan dimanapun dan kapan saja, menjangkau peserta didik dalam cakupan yang luas, dan menyimpan materi pembelajaran. Akan tetapi, pembelajaran daring ini juga mempunyai kelemahan, di mana pembelajaran ini harus menggunakan jaringan internet, membutuhkan banyak biaya, komunikasi melalui internet terdapat berbagai kendala, yaitu lambat atau lalot. Nah, ketika menerapkan pembelajaran daring atau dalam jaringan, tentu saja banyak kendala atau masalah-masalah. Nah, metode yang saya gunakan dalam karya tulis ilmiah yang telah saya buat ialah penelitian dilakukan menggunakan metode kualitatif yang merupakan studi literatur atau penelitian kepustakaan menggunakan sumber data sekunder yang dikumpulkan melalui buku, teks, e-books, dan lain-lain seperti website dan sumber lain
yang relevan dengan masalah penelitian, yaitu tentang masalah-masalah atau kendala dalam pembelajaran daring. Nah, setelah saya mencari dari beberapa sumber, maka saya dapat menganalisis bahwa dalam pembelajaran daring terdapat berbagai banyak kendala atau masalah. Misalnya, di mana tidak semua siswa dapat memahami apa yang disampaikan oleh guru. Kemudian, guru mempunyai keterbatasan dalam mengakses atau memanfaatkan teknologi. Nah, yang ketiga, tugas dan pekerjaan rumah yang diberikan guru sangat membebani siswa, di mana tugas atau pekerjaan rumah ini mempengaruhi pribadi siswa baik dari mental, fisik, dan psikis lainnya. Kemudian selanjutnya ialah banyak siswa yang tidak mempunyai gadget atau handphone. Nah, hal ini tentu saja mempengaruhi pelaksanaan pembelajaran daring, karena siswa akan kesulitan ketika pembelajaran daring diterapkan. Tetapi sebagian siswa memiliki perangkat handphone atau gadget milik orang tuanya, tetapi mereka harus bergantian menggunakannya dengan orang tuanya setelah orang tuanya pulang kerja. Selanjutnya ialah sinyal internet yang tidak stabil dan pulsa atau kuota data yang mahal. Hal ini juga tentu saja mempengaruhi pelaksanaan pembelajaran daring, terutama di daerah-daerah terpencil dan di pelosok yang kesulitan sinyal atau pulsa dan kuota yang harganya sangat mahal. Sejumlah peserta didik yang tinggal di wilayah yang tidak memiliki akses internet, mereka tidak dapat menerima tugas yang disampaikan oleh guru baik melalui WhatsApp atau kelas maya. Nah, itulah beberapa hasil analisis saya dari beberapa sumber. Adapun solusi yang dapat diterapkan untuk menangani masalah-masalah tersebut ialah guru sebaiknya menyiapkan materi pembelajaran semenarik mungkin, seperti penyajian materi dalam slide PowerPoint disertai video pembelajaran agar materi yang disampaikan lebih dirasakan oleh peserta didik, sehingga peserta didik akan sangat mudah memahami pembelajaran. Kemudian, dalam hal keterbatasan penguasaan ilmu teknologi, guru dapat menggunakan teknologi yang pengoperasiannya lebih sederhana, misalnya menggunakan aplikasi WhatsApp. Akan tetapi, sebagian guru bisa meningkatkan kompetensi IT-nya, antara lain dengan mengikuti workshop terkait. Adapun bagi peserta didik yang tidak memiliki perangkat handphone atau gadget, yang bergiliran dengan orang tuanya, atau yang tidak memiliki akses jaringan internet, peserta didik dapat mengerjakan tugas secara manual. Yang terpenting tetap belajar dan beradab. Berdasarkan pengalaman Susani dalam Kemendikbud 2020, peserta didik yang mengalami permasalahan koneksi internet dapat diatasi dengan tethering ke anggota keluarga lainnya atau menghemat dengan cara connect saat dibutuhkan saja. Nah, kesimpulan dari hasil analisis saya ialah akibat dari pandemi ini pembelajaran dialihkan ke pembelajaran daring. Dari awalnya pembelajarannya tatap muka atau konvensional, akhirnya dirubah menjadi pembelajaran dalam jaringan menggunakan aplikasi seperti Classroom, Zoom Meeting, Google Meet, dan lainnya. Akan tetapi, pembelajaran daring ini sepenuhnya bergantung pada
akses internet, sehingga pelaksanaan pembelajaran daring ini tentu saja terdapat banyak kendala-kendala atau masalah-masalah dalam menerapkannya. Misalnya, dari gurunya berupa lemahnya penguasaan IT dan terbatasnya akses pengawasan peserta didik. Kemudian dari peserta didik itu berupa kekurang aktifan mengikuti pembelajaran, kemudian keterbatasan fasilitas pendukung dan akses jaringan internet. Sementara dari orang tua berupa keterbatasan waktu dalam mendampingi anaknya di saat pembelajaran daring. Beragam permasalahan tersebut dapat diatasi dengan cara meningkatkan kompetensi penguasaan IT, kemudian pengawasan intensif dengan melibatkan peran orang tua dan memberikan penugasan secara manual. Nah, dari hasil penelitian yang telah saya lakukan, diharapkan penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi dari berbagai pihak dalam melaksanakan pembelajaran daring. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan rujukan bagi peneliti lain dalam menganalisis masalah-masalah dalam pembelajaran daring. Dan saran saya, dalam pembelajaran daring, semua pihak harus melakukan persiapan yang baik terkait penerapan pembelajaran daring sehingga mendorong berhasilnya suatu penelitian. Nah, itulah yang dapat saya paparkan dari hasil penelitian karya tulis ilmiah yang telah saya lakukan dan telah saya buat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.